Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ensuryati dengan NIM 211293882 dari seksi 21BB08, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai gempa bumi, tsunami, badai, dan topan. Namun sebelum itu, tujuan saya buat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa dan Kimia SD yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Hajah Rizda Amini MP. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga disebabkan oleh letusan gunung api. Selanjutnya, jenis gempa bumi. Berdasarkan kedalamannya, jenis gempa bumi yang pertama ada gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi dan umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua ada gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah ini merupakan gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Selanjutnya gempa bumi dangkal. Merupakan gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi dan biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Kemudian jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, gempa bumi vulkanik. Merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan gempa Gunung Krakatau. Selanjutnya yang kedua, gempa tektonik. Merupakan gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Contohnya gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Kemudian yang ketiga ada gempa bumi runtuhan atau terban. Merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Selanjutnya saya akan membahas akibat gempa bumi. Yang pertama dampak fisik, diantaranya yaitu bangunan banyak yang hancur, tanah longsor, jatuhnya korban jiwa, serta permukaan tanah menjadi retak, dan jalan menjadi putus. Kemudian dampak sosialnya, diantaranya yaitu menimbulkan kemiskinan, kelaparan, serta menimbulkan penyakit, dan jika besar skalanya maka menimbulkan tsunami yang besar pula. Kemudian cara menghadapi gempa bumi tersebut, yang pertama jika kita berada di dalam rumah, maka kita jangan panik dan jangan berlari keluar, berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Kemudian jika berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik, sehingga papan reklame juga, pohon yang tinggi dan sebagainya. Selanjutnya, jika kita mengendarai kendaraan, segera hentikan di tempat yang terbuka. Jika kita dalam kereta api, berpeganganlah dengan erat agar tidak terjatuh. Kemudian selanjutnya berilah pertolongan. Nah, karena petugas kesehatan dari rumah sakit akan mengalami kesulitan datang ke tempat kejadian, maka bersiaplah memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita yang membutuhkan. Selanjutnya saya akan membahas tsunami. Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Adapun karakteristik tsunami ini, yang pertama, panjang gelombang air laut pada tsunami dapat melebihi 150 km. Kecepatan gelombang tsunami menyamai kecepatan pesawat jet. Kemudian panjang gelombang antara dua puncak gelombang tsunami di laut lepas bisa melebihi 100 km. Dan kecepatan gelombang akan menurun ketika sudah mencapai area pantai, dangkal, teluk, dan muara sungai. Selanjutnya, perubahan tinggi gelombang tsunami disebabkan oleh terjadinya konversi energi yang awalnya berbentuk energi kinetik lalu menjadi energi potensial. Kemudian jenis tsunami. Pertama, berdasarkan tsunami lokal. Tsunami lokal merupakan jenis tsunami yang berkaitan dengan epicentrum gempa yang terjadi di sekitar area pantai. Kemudian tsunami regional yang merupakan jenis tsunami yang 10 kali lebih besar dari tsunami lokal. Ketiga, tsunami jarak merupakan sebagai ocean wave tsunami atau tail tsunami merupakan tsunami deskriptif. Selanjutnya, tsunami meteorologi. Tsunami meteorologi atau tsunami atmosfer ini merupakan suatu fenomena alam yang menyerupai tsunami yang disebabkan oleh adanya gangguan pada atmosfer atau meteorologis seperti gelombang gravitasi atmosfer. Selanjutnya ada mikrotsunami, merupakan jenis tsunami yang berukuran sangat kecil sehingga akan sulit untuk diketahui dengan mata telanjang atau visual. Meski begitu, tsunami juga cukup berbahaya karena sulit terdeteksi. Kemudian ada faktor penyebab tsunami. Yang pertama, adanya retakan yang terjadi di dasar laut dan diiringi dengan suatu gempa bumi. Kedua, ada tanah longsor yang terjadi baik di atas lautan atau di bawah laut. Kemudian longsoran tersebut menimpa air dengan deras.
Ketiga, ada aktivitas dari gunung api yang lokasinya dekat dari pantai atau memang terletak di bawah air. Sedangkan dampak dari tsunami ini merupakan yang pertama kerusakan di mana-mana seperti hancurnya bangunan yang ada di sekitar kita, rusaknya lahan pertanian dan perikanan, kegiatan perekonomian terhambat karena aktivitas produksi seperti perdagangan tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai badai dan topan. Badai tropis merupakan kata lain dari siklon tropis. Badai merupakan sebutan bagi siklon tropis di Samudra Pasifik Selatan, Samudra Pasifik Timur Laut, dan Samudra Atlantik Utara. Kecepatan angin maksimum merupakan angin permukaan rata-rata 10 menit tertinggi yang terjadi di dalam wilayah sirkulasi siklon. Sedangkan topan merupakan badai yang terjadi di Samudra Pasifik Barat Laut. Fenomena topan biasanya mengancam wilayah-wilayah Asia. Topan juga dapat terbentuk sepanjang tahun, paling sering terjadi pada Mei hingga Oktober. Kemudian topan di Samudra Hindia bagian utara tidak memiliki musim yang pasti, tapi cenderung terkonsentrasi dari Mei hingga November. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai gempa bumi, tsunami, badai, dan topan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.